Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran saat ini berjudul The Voice of God. Saudara-saudara, di dalam Matius 6 ayat 19 sampai 21 dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kita sudah merasa mengerti sekali akan ayat ini, tetapi sesungguhnya kita hanya melihat itu secara kognitif atau hanya dalam tataran pengetahuan, ya, sebagai the word of God. Tetapi kita belum melihatnya sebagai the voice of God. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika ayat ini menjadi suara Allah dan kita menerimanya serta mengenakannya, maka seperti kabut yang tertiup angin, kita melihat dimensi hidup yang lain. Apalagi bagi kita yang bertugas sebagai juru bicara Tuhan. Jangan sampai kita hanya menyampaikan word of God, ya, atau firman dalam bentuk pengetahuan, tetapi tidak menjadi penyambung lidah Allah yang menyampaikan the voice of God. Sulit untuk menjelaskan hal ini kecuali mengalaminya sendiri di dalam batin. Namun demikian orang-orang dekat sekitar kita akan tahu nanti, karena mereka pasti merasakan perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, perkataan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan kepadamu, juga merupakan ayat yang sudah begitu akrab di telinga kita. Tetapi apakah kita sudah benar-benar melakukan, menerapkan, dan mengenakannya di dalam hidup kita? Faktanya mungkin yang lain yang kita utamakan, ya, dan kerajaan Allah tidak kita utamakan, hanya sebagai tambahan. Di ayat yang lain Tuhan Yesus berkata, jangan takut hai kawanan kecil, karena Bapamu berkenan memberi kerajaan ini kepadamu. Lukas 12 ayat 32. Sejatinya Bapak Ibu, kalau kita benar-benar menghayati bahwa kita adalah penerima warisan kerajaan, kita dapat merasakan betapa mahalnya kesempatan tersebut. Tetapi mengapa orang tidak senang? Pasti ada yang salah dengan semangatnya. Surga bukan hal yang menarik baginya, ya. Tentu tidak ada seorang pun yang mau ke neraka, tetapi sebenarnya juga tidak mau ke surga. Bagi orang-orang yang mempunyai komitmen, aku mencintai Engkau Tuhan, segalanya bagimu dengan tulus, Tuhan pasti akan menggarapnya, akan menggarap orang ini. Tidak heran apabila Tuhan menghajar supaya level kita naik. Tuhan mengajar kita untuk memindahkan kita dari filosofi hidup anak dunia ke prinsip-prinsip kebenaran Alkitab. Bapak Ibu, hidup itu tragis. Namun ini tidak membuat kita menjadi pesimis, ya. Namun ini hendaknya tidak membuat kita jadi pesimis dan kurang bahagia di dalam Tuhan. Kita memang pesimis menghadapi dunia, di mana dunia memang, ya, tidak menjadi semakin baik. Dunia tidak semakin menjanjikan. Apalagi ketika kita melihat dampak COVID yang belum membuat sembuh perekonomian kita. Demikian juga dengan krisis ekonomi global. Maka kalau kita tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus, apa yang akan kita lakukan? Apa yang dapat kita lakukan? Kekayaan, kebahagiaan, dan kepuasan bagaimanapun tidak dapat menandingi kemuliaan yang Tuhan janjikan. Itulah sebabnya Paulus menyatakan asal ada makanan, pakaian cukup. 1 Timotius 6 ayat 8. Prinsip ini tidak selaras dengan prinsip hidup orang kebanyakan, ya. Prinsip tersebut
tidak selaras, tidak sejalan dengan prinsip hidup yang dimiliki orang pada umumnya. Tetapi ini juga yang diterapkan oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan berkata, serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lukas 9 ayat 58. Pernyataan ini, ya, ini pernyataannya, pernyataan Tuhan Yesus pada waktu orang berkata, Tuhan, aku mau ikut Tuhan kemanapun engkau pergi. Menjadi pertanyaan untuk kita renungkan kalau kita hidup pada zaman Tuhan Yesus, apakah kita akan mengikuti Tuhan pada waktu ia ditangkap, pada waktu ia diadili di rumah imam besar, di pengadilan Pilatus, pada waktu menghadap Raja Herodes. Jangan-jangan kita seperti Petrus yang menyangkal. Lebih konyol kalau kita seperti Yudas. Hari ini tidak sedikit orang Kristen yang seperti Petrus. Memang tidak menyangkal dengan kata-kata, tetapi menyangkal dengan tindakan, dengan sikap hidup, dengan perbuatan. Atau bahkan seperti Yudas. Itu pun tidak sedikit orang-orang yang seperti Yudas sekarang. Memang tidak menjual secara harafiah, tetapi tindakan hidupnya menyatakan bahwa ia menjual Tuhan Yesus, bahwa ia menjual Tuhan. Orang seperti ini pasti ketakutan ketika menghadap tahta pengadilan Tuhan nanti. Tetapi hal ini kiranya tidak membuat kita menjadi kendor, ya. Kita harus tetap bersemangat, tetapi yang dibidik harus benar. Kita mau berubah dan mengubah orang menjadi mempelai Tuhan, supaya kita semua dilayakkan untuk dimuliakan bersama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, Roh Kudus akan memimpin sesuai dengan pengertian tingkat rohani dan keberadaan kita masing-masing. Maka jangan bergantung pada siapapun. Pada umumnya kita telah memiliki cara berpikir yang salah. Kita sudah memiliki cara berpikir yang sudah salah atau rusak, sehingga kita tidak memahami maksud ucapan Tuhan Yesus, kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Di mana hartamu, di situ hatimu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Mengapa? Karena kita tidak berani mempertaruhkan 100% hidup kita untuk kebenaran firman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seharusnya demi kebenaran ini apapun kita lakukan, apapun harus kita lakukan, sehingga Roh Kudus akan menuntun hidup kita. Hanya dengan demikian maka ucapan Yesus tersebut dapat kita alami sebagai suatu kebenaran yang menghidupkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian kebenaran saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.